Komputer. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu siang ini. Juga pertama saya ucapkan terima kasih pada Mbak Dewi atas undangannya untuk memberi materi hari ini. Memang sebenarnya materi ini sudah pernah disampaikan ya 2 tahun yang lalu sebelum COVID di tempatnya Mbak Reni. Tapi waktu itu mungkin disampaikannya lebih banyak dalam bahasa Inggris oleh Sister Manal. Jadi mungkin juga dari pengalaman Sister Akmar kemarin kita pikir ada baiknya kita mereview ulang gitu ya, karena banyak juga di antara kita yang masih belum membuat atau masih belum memiliki surat wasiat. Jadi Sister Akmar itu memang almarhumah kondisinya spesial, unik gitu. Kebetulan beliau tidak ada keluarga sama sekali di Montreal, dan suaminya pun ada keterbatasan fisik. Sehingga di sini alhamdulillah sudah ada sistemnya juga gitu. Jadi rumah sakit menunjuk kuasa hukum, power of attorney, untuk mewakili Sister Akmar beserta suaminya dalam mengambil semua keputusan untuk end of life wish ya. Jadi di sini end of life wish itu apa yang mereka seperti misalnya kalau orang yang akan meninggal di sini tuh biasanya dipersiapkan mau meninggalnya seperti apa, siapa yang akan mengurus semua keperluan. Nah, itu jadi end of life wishes itu sudah disiapkan untuk pasien-pasien yang kritikal. Dan ya karena Sister Akmar tidak memiliki keluarga sama sekali di Montreal, pihak rumah sakit yang menunjuk siapa di antara next kin-nya yang ada di Montreal. Nah, kalau tidak salah Sister Lisa itu juga tahunya dari Sister Sabria. Mungkin dihubungi oleh Sister Sabria sehingga ditunjuk Sister Lisa yang juga perawat sebagai pendamping dan kuasa hukum bagi almarhumah Sister Akmar. Ini saya lihat ada beberapa sister dari Ottawa ya, ada Mbak Eva Fatia, Sister Anissa, dan selamat bergabung juga. Ini jadi memang kalau di Montreal, alhamdulillah komunitas kita Indonesianya cukup kuat, dan juga komunitas muslimnya secara garis besar cukup kuat karena ada Sister Sabria. Hampir semua orang one way or another itu terkonek melalui Sister Sabria. Jadi alhamdulillah almarhumah Sister Akmar waktu itu melalui jaringan Sister Sabria mendapatkan power of attorney. Oke, dan ini mungkin saya coba sekarang share slide. Nanti slide ini akan bisa diakses oleh para sister sekalian. Bisa terlihat ya. Oke. Nah, jadi what to do in the event of death. Jadi ini ada websitenya nih, kalau nanti dapat slide-nya tinggal diklik, ada linknya untuk list to do. Kalau ada kematian di antara entah keluarga kita atau kerabat kita di Kanada atau di Quebec. Jadi dari mulai step-step yang kita harus lakukan untuk persiapan ya, lalu pada saat ada deklarasi kematian dari rumah sakit apa yang harus dilakukan, dan ini ada persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan sebelumnya, terutama untuk masalah financial assistance, masalah likuidasi waris ya, harta, dan juga ini ada juga beberapa step yang harus dilakukan terkait dengan situasi pasien sebelum kematian. Jadi sudah lengkap sekali kalau dibuka di websitenya ya. Saya coba buka websitenya aja deh kalau begitu. Websitenya. Nah, ini websitenya, dan ini milik Quebec. Jadi kalau untuk yang di Ottawa, pasti pemerintah Ontario juga punya website yang serupa.
Jadi apa saja yang harus dilakukan persiapan menjelang kematian, setelah kematian, dan atau ya in advance before death, terutama untuk kalau pasien-pasien yang critically ill ya, itu sebaiknya sudah dipersiapkan eee, sebelumnya. Jadi begitu pasien itu biasanya masuk rumah sakit, misalnya ada pasien stroke gitu ya, ada pasien suaminya stroke, nah si istri sudah mulai siap-siap tuh mempersiapkan dokumen-dokumen, kurang lebih apa yang diperlukan. Dan, seperti ini saya coba buka ya, steps you can take preparing a death. The first step misalnya, untuk, declaration of death ya, pada saat sudah kalau meninggalnya di rumah sakit itu lebih mudah, karena sudah ada langsung deklarasi dari rumah sakit. Nah, kalau meninggal di rumah, nah itu juga ada steps-nya kan, jadi entah menghubungi, 811 ya, kalau di Quebec 811 info santé untuk melaporkan kematian gitu. Karena harus ada deklarasi sehingga nanti baru bisa diproses. Banyak sekali rupanya, jadi saya juga baru baca ternyata banyak sekali yang harus dipersiapkan. Mmm, untuk yang non-muslim itu termasuk melakukan registrasi untuk pre-arrange funeral service gitu. Karena kalau kita kan muslim begitu meninggal kita menghubungi masjid setempat, lalu kita meminta mereka untuk mengurus pemandian jenazah. Kalau yang non-muslim itu mereka perlu pre-arrange funeral service. Jadi, nggak bisa seperti kita langsung minta masjid ngurus dalam waktu 24 jam sudah terkubur gitu ya. Kalau yang non-muslim itu lebih kompleks. Jadi, mereka perlu register, pre-arrange, funeral service dan sebagainya. Ada tentang bagaimana yang harus dilakukan dengan health insurance-nya, kita harus, report ke RAMQ misalnya atau ke di Ontario saya lupa, sistem Medicare-nya ya, itu harus lapor bahwa pasien sudah meninggal gitu, dan kita harus kalau tidak salah harus mengembalikan kartunya juga ke RAMQ. Untuk prescription drug insurance jadi banyak, ini ada sudah lengkap step-step apa yang harus dilakukan pada saat, kerabat kita atau keluarga kita meninggal. Ya, nah, dan juga yang perlu diketahui di sini, payment of funeral expense ya. Kalau di Montreal untuk, di masjid ICQ, itu untuk anak, bukan harga, price-nya ya, itu untuk anak $1.000 itu dari mulai penjemputan jenazah dari rumah sakit, lalu pemandian sampai penguburan itu biayanya $1.000. Dan, kalau di ICQ itu, 500% deposit, nanti sisanya bisa diselesaikan pada saat penguburan selesai. Kalau untuk dewasa biayanya besar, biasanya $4.000 ya per jenazah tuh. Jadi memang untuk meninggal ini persiapannya cukup, harus kita pikirkan sejak awal. Jadi harus ada budgetnya juga ya. Jadi karena $4.000 kalau orang itu tidak punya simpanan, itu cukup bermasalah karena seperti penguburan di masjid itu kan, harus tunai pada saat, pasien dimandikan ya deposit $500, sisanya diselesaikan secepatnya gitu ke pihak masjid. Alhamdulillah kemarin kita membantu sister almarhumah ya, sister, eee, kerabat kita, yang kebetulan memang beliau tidak ada dana pensiun, sehingga, seluruh dana penguburan harus dari, keluarga. Jadi alhamdulillah saya, sangat terharu ya orang Indonesia berhasil mengumpulkan dalam waktu 1 malam ya Mbak Dewi ya, $4.000 $2.000 sehingga seluruh kebutuhan, penguburan bisa terpenuhi pada saat, jenazah dikuburkan. Iya, betul. Lalu death benefit, ada apa lagi tuh? Banyak, oke, dan juga, ada kalau misalnya juga meninggalnya di luar negeri, misalnya kita, sedang traveling ya, nauzubillah min dzalik, ternyata meninggal di luar gitu, atau, ada pokoknya special circumstances itu juga ada hal-hal yang bisa dilakukan.
Ya, jadi misalnya di sini ya, either outside Quebec or in certain situation ya requiring a coroner to be involved. Jadi ada step yang khusus, jadi misalnya meninggal di luar pada saat kita traveling, atau misalnya kita meninggalnya di entah sedang lagi travel ke British Columbia gitu ya. Jadi kan itu kan harus entah apa yang harus dilakukan, entah mau dikuburkan di tempat atau di airlifted ya, bawa pesawat dibawa ke Quebec atau sebagainya, itu perlu pemikiran yang lebih kompleks lagi. Nah, jadi ini sudah ada websitenya lengkap, bisa dilihat ya apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, dan yang seperti saya nyatakan di Ontario juga pasti punya website tersendiri. Sorry. Mana? Jadi itu, lalu oke. Nah, sekarang jadi pentingnya surat wasiat. Jadi pentingnya surat wasiat itu ada at least ada 3. Yang pertama ya kita sebagai muslim kita bisa merancang ya proses penguburan yang kita harapkan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Kita muslim, kita bisa tulis di surat wasiat, saya ingin ya, begitu saya meninggal, tolong menghubungi ICQ untuk pemandian dan penguburan, bisa seperti itu. Atau kalau tadi kita non muslim, ya kita bisa sudah merancang saya maunya dikuburkan di mana. Ya. Karena ini sangat penting, terutama khususnya misalnya orang yang mixed marriage ya. Kalau kayaknya hadir di sini semuanya kan menikahnya dengan orang muslim. Tapi kalau yang mixed marriage dengan orang lokal Kanadian misalnya, itu perlu sekali surat ini. Jangan sampai nanti kita meninggal dikuburkan dengan cara non muslim. Karena banyak yang mungkin keluarga suaminya kurang tahu bahwa kita ingin dikuburkan secara muslim gitu. Jadi krusial kita menuliskan bahwa kita harus dikuburkan secara muslim secara Islam. Lalu kita juga yang kedua adalah kita bisa mewasiatkan siapa yang kita harapkan menjadi guardian atau mentor bagi anak-anak kita jika mereka masih di bawah umur. Kalau ibu-ibu yang sudah anaknya di atas 18 tahun ke atas itu kan sudah dianggapnya adult, itu mungkin sudah lebih mudah ya karena mereka sudah dianggap ya bisa independen. Tapi kalau anak-anak yang masih umur di bawah 18 ya masih SD, SMP, ya SMA, nah itu kan belum dianggap independen. Nah, kalau kita tidak menunjuk guardian, tidak memiliki mentor untuk anak-anak kita, in case kedua orang tuanya meninggal pada saat bersamaan, gitu, misalnya kecelakaan. Nah, itu anaknya itu akan secara otomatis ditempatkan di foster care, jadi diurus oleh social worker. Jadi makanya penting sekali kita menuliskan kalau ada in event both parents like pass away, siapa guardian kita gitu. Dan nanti juga saya akan bahas sebaiknya di langkah-langkah berikutnya ya, sebaiknya siapa yang akan kita jadikan guardian. Lalu yang penting yang ketiga adalah kita menyiapkan pertama agar hutang kita lunas. Kalau kita punya hutang, itu yang pertama kali harus dilunasi ya. Jadi kalau misalnya kita punya life insurance, begitu kita meninggal kan life insurance-nya bisa diambil. Dan yang pertama kali dilakukan adalah melunasi hutang. Jadi kita bisa menuliskan di dalam wasiat bahwa what to do ya, when we died, misalnya kita life insurance digunakan untuk misalnya kita masih punya mortgage ya, mortgage rumah, hutang mobil, ya cicilan mobil dan sebagainya. Itulah yang harus kita cantumkan apa saja yang harus dilunasi pada saat kita meninggal. Dan nanti sisanya baru diwasiatkan untuk anak-anak bisa sesuai dengan hukum Islam. Jadi ini 3 alasan utama, terutama pentingnya kita membuat surat wasiat. Lalu bagaimana caranya membuat surat wasiat? Yang pertama adalah
ini pengalaman kami ya dengan notaris dan advokat di sini. Yang pertama itu yang ditanyakan oleh si notari atau advokat adalah siapa yang akan menjadi likuidator. Nah, likuidator itulah orang yang akan mencairkan atau mengelola aset kita. Nah, ini sebaiknya likuidator itu adalah orang yang tinggal di Kanada juga. Kalau kita tinggalnya di Kanada, di Quebec, ya sebaiknya di Quebec. Kalau kita tinggalnya di Ontario, sebaiknya di Ontario. Karena apa? Karena supaya prosesnya cepat, ya. Karena kalau misalnya kita bilang likuidatornya orang tua saya di Jakarta, gitu. Nah, itu proses pencairan dananya bisa berbelit lama, karena orangnya harus datang dulu ke sini untuk ngurus segala macam. Jadi, dianjurkan likuidator orang yang tinggal di kota yang sama atau at least di provinsi yang sama. Agar nanti pada saat dibutuhkan, prosesnya bisa cepat. Juga yang kedua adalah kalau kita tadi memiliki anak di bawah umur, sebaiknya ditentukan 2 orang guardian untuk anak-anak kita. Ya, ini dan antara likuidator dan guardian bisa orang yang sama. Jadi misalnya, saya minta Mbak Menu ya, untuk alhamdulillah beliau bersedia menjadi likuidator dan guardian untuk keluarga kami. Nah, jadi likuidator dan guardian itu bisa orang yang sama. Tapi memang harus dibahas dulu dengan yang bersangkutan, apakah beliau bersedia menjadi likuidator dan guardian. Karena bisa orang berbeda, yang jadi bisa likuidatornya A, guardiannya B, atau bisa likuidator dan guardian sama-sama si A. Kalau misalnya kita ingin anak kita nanti, kalau seandainya 2 orang tuanya meninggal ya, kecelakaan, kita ingin anak kita ditransfer ke keluarga di Indonesia. Nah, itu juga disebutkan di dalam surat wasiatnya bahwa kita ingin bahwa ada temporary guardian-nya. Temporary guardian itu di sini, di Montrealnya atau di Kanada, dengan nanti yang permanen guardian-nya di Indonesia. Sehingga pada saat proses transfer, anak itu tidak ada yang menampung gitu. Jadi kalau misalnya kita tetapkan guardian saya maunya orang tua saya atau adik saya di Jakarta, itu lagi-lagi susah. Karena kan si adik itu berarti harus ke sini dulu, boyong si anak dan sebagainya gitu. Jadi harus dipikirkan practicality-nya, bagaimana proses ya step by step-nya nanti kita pikirkan, oke anak ini sebelum nanti ditransfer ke tanah air misalnya, at least ada yang menampung di sini. Itulah si guardian yang di tempat kita tinggal. Nanti entah nanti kakeknya atau adik kita datang menjemput itu cerita berikutnya. Tapi yang jelas anak itu by default ada yang memelihara sampai nanti ada yang permanent guardian yang akan merawat mereka. Juga yang perlu ditentukan adalah batas usia anak untuk mendapat mewarisi aset secara langsung. Di sini yang umumnya dianjurkan adalah pada saat usia 25 tahun, karena dianggap sudah dewasa dan matang, dan tidak akan menggunakan nanti waris itu untuk hal-hal yang tidak perlu. Gitu. Kalau anaknya masih muda, misalnya nanti uangnya dibeli, kalau kata si advokatnya kan nanti entah anaknya invest sesuatu yang nggak bermanfaat gitu ya, sehingga di sini yang dianggap sudah dewasa dan matang itu usia 25 tahun ke atas. Nah, sebelum 25 tahun itu kita tentukan juga bahwa sebelum usia 25 tahun anak itu tidak bisa mengelola aset secara sendiri. Sehingga dibuat trust untuk si anak sampai nanti usianya mencapai usia yang kita sepakati bersama. Juga yang kita perlukan tadi ya, daftar hutang dan aset. Penting disebutkan apa saja yang harus dilunasi dan apa saja aset kita, ya, sehingga bisa dicairkan pada saat kita wafat. Juga setelah semua itu sudah ada, sudah terbayang ya siapa aja likuidator kita, siapa saja guardian kita, batas anak yang akan kita berikan wasiat, juga daftar hutang dan aset, nah barulah kita menghubungi notaris ya untuk mengisi template
Islamic will. Kalau notari yang sudah biasa membuat Islamic will, mereka punya memang berbeda dengan template yang orang non-Muslim ya, karena memang ada pengecualian-pengecualian. Itu bisa kita hubungi, kita isi template-nya lengkap, lalu kita tanda tangan. Setelah ditanda tangan, baru si notari ini akan mendaftarkan wasiat kita ke pemerintah Quebec. Dan nanti kopi registrasi inilah kita berikan kepada liquidator dan guardian, sehingga setiap saat dibutuhkan mereka akan bisa menghubungi si notari untuk mengaktifasi surat wasiat. Gitu. Dan pro kontranya, kenapa harus ke notari, kenapa bukan ke advokat ya? Karena di sini yang diakui itu adalah notari. Jadi kalau misalnya kita membuat surat wasiatnya bersama lawyer gitu ya, advokat, itu nanti kita masih tetap harus menghubungi notari untuk mengaktifasi ya. Makanya lebih baik kita langsung menghubungi notari, karena notari inilah yang bisa mengaktifasi surat wasiat untuk di Quebec. Kalau di Ontario saya kurang tahu prosedurnya seperti apa. Tapi kalau untuk di Quebec yang dianjurkan adalah ke notaris, karena bisa langsung diaktifasi pada saat si pewarisnya itu meninggal. Jadi tidak taking time untuk aktivasi. Nah, sekarang lagi-lagi ya, kenapa apakah kita harus meregistrasi? Ya, karena untuk biaya registrasi ini memang cukup mahal. Ya, cukup mahalnya itu kisarannya, kalau kami buatnya itu udah 5 tahun yang lalu itu $300 per orang. Lalu tapi kalau kita couple bisa dapat diskon, jadinya $500 untuk couple gitu ya. Dan ini tiap notari beda-beda. Ini tarif murah karena ada yang $500 per orang gitu. Jadi ini kami dapat notarinya dari kenalan ya, dari Sister Manal yang memang sudah banyak sering membantu pasangan untuk membuat Islamic will. Teman kami di Quebec City juga sudah membuat, dan ya alhamdulillah kalau nggak salah harganya juga kisarannya sama, sekitar $250-300 per orang. Nah, kenapa harus diregistrasi? Penting nggak kita harus meregistrasi? Tadi kalau dari penjelasan saya harusnya sih sebaiknya diregistrasi, karena untuk saving time nanti pada saat dibutuhkan. Jadi tidak perlu ada mengkontak notari lagi ya pada saat pasien meninggal. Karena kita bisa saja membuat surat wasiat tidak terregistrasi, kita buat semuanya lengkap ya sesuai template, tapi kita bilang sudah, kita stop di pembuatan surat, kita hanya berikan kopinya ke guardian, kita beri kopinya ke likuidator, tapi kita nggak mau registrasi. Itu bisa juga. Tapi kendalanya adalah nanti pada saat dibutuhkan, kita harus tetap menghubungi notari untuk mengaktifasi gitu. Jadi nanti ya prosesnya jadi lamanya di sana nanti pada saat mengaktifasi. Jadi nggak bisa otomatis. Jadi itu dan di sini berdasarkan hukumnya, kalau tidak ada aktivasi wasiat, itu juga kadang-kadang istri pun tidak bisa mengakses misalnya bank milik suami, misalnya punya account yang terpisah antara suami dan istri. Nah, pada saat si suami meninggal misalnya, kalau tidak ada surat wasiat, istri itu nggak bisa ke bank bilang saya mau minta akses akun suami saya, gitu ya, karena memang tidak tertulis dalam surat wasiat. Jadi ini sangat krusial, makanya untuk diketahui dan ya kalau bisa kita siapkan. Jadi seminimal mungkin menurut advokat ya, menurut si lawyer ini, setidaknya seburuk-buruknya adalah membuat surat wasiat tertulis dan kita sudah tahu siapa saja likuidator dan guardian kita. Itu aja. Karena tanpa itu it will be a big trouble for us who live here in Canada.
Oke, kurang lebih itu. Nanti mungkin kita bisa lebih banyak diskusi. Nah, ini, untuk di Montreal, saya ini adalah yang attorney dan, notari yang kami hubungi ya pada saat, kami membuat surat wasiat kami. Brother Soib ini memang, Muslim, jadi beliau tahu sekali ya tentang Islamic Will dan, pada saat kami menghubungi beliau, beliau langsung memberikan template yang kita sudah memang untuk Islamic Will ya, jadi berdasarkan syariah gitu. Jadi, sudah dibuatkan template-nya, kita tinggal mengisi. Setelah kita mengisi lengkap, lalu kami menghubungi notari untuk meregistrasi. Jadi prosesnya cepat, asalkan kita sudah punya semua informasinya, kalau nggak salah waktu itu dalam waktu 1 bulan sudah terregistrasi. Jadi, tidak sulit membuatnya dan template-nya juga tidak sulit untuk dilengkapi, kalau sudah ada informasinya. Jadi kurang lebih begitu Mbak Dewi. Mungkin sekarang kita bisa buka forum diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Terima Ya, kasih. Eva, monggo silakan yang punya pertanyaan. Mungkin saya juga punya pertanyaan jadinya. Apa namanya? Jadi itu surat wasiat yang terregister ke notaris itu sudah bisa oleh likuidatornya bisa untuk mengurus semua aset kita gitu ya, Mbak? Nggak Ya, perlu lagi ada pengadilan, kalau kayak di Indonesia kan harus ada pengadilan. Saya ingat waktu itu ada seseorang meninggal harus pengadilan berapa kali begitu. Nggak perlu ya? jadi kalau berdasarkan pemahaman saya dengan registrasi surat di pemerintah Quebec itu kan ada websitenya. Kalau sudah terregistrasi kita ada nomornya. Jadi pada saat kita wafat Oh, itu, likuidator kita menghubungi si notari ini bilang, pasien dengan ID sekian ya, registrasi nomor sekian, tolong diaktifasi. Itu berarti sudah bisa akses semuanya, sesuai dengan apa yang tertulis di wasiat. ya, jadi lebih praktis di sini daripada di Indonesia, kecuali penguburannya itu tadi. Iya. Ya, Mhm. terima kasih Mbak. Silakan yang mau bertanya Ibu-ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau sedikit menceritakan pengalaman kemarin itu, Sister Akmar, juga teman kita sebelumnya yang almarhum Sister Eva. Itu kayaknya kejadiannya itu sama, jadi bukan tidak ada ya, minim pendampingan pada saat beliau terakhir saat mau meninggal. Jadi kalau di Islam itu kan sebenarnya saat-saat itu sangat kritis ya bagi pasien yang akan meninggal. Kalau di syariah Islam itu kan ada harus mentalkinkan, lebih banyak membaca surat untuk dibacakan surat Yasin untuk mempermudah proses sakaratul mautnya. Nah, itu kalau suaminya atau anak-anaknya tidak paham, mereka malah menunggu di luar. Tapi kalau yang Sister Akmal itu kan karena suaminya dalam kondisi tidak itu ya, jadi tapi alhamdulillah di almarhum Eva maupun Sister Akbar itu dari Muslimah Indonesia maupun Sister Sabria mendampingin full, dan kalau dari Indonesia diwakilin oleh Sister Latifah, itu sangat membantu. Jadi itu sebenarnya yang harus kalau ada teman atau itu pengumuman itu harus dipastikan ada nggak yang mendampingin gitu di saat-saat itu, karena sangat sangat dibutuhkan bagi pasien itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai uang simpanan. Uang simpanan itu kan kadang-kadang kita
pakai istilahnya joint account gitu kan. Jadi antara suami istri dengan account yang sama, istilahnya kan joint account. Itu pun kalau tidak ada surat wasiat, bank itu nggak mudah untuk mencairkan bahwa dengan joint account itu ibaratnya kalau salah satu meninggal kita bisa dengan mudah menghandle uang itu. Enggak, tetap harus ada surat wasiat itu. Kecuali kalau atas nama sendiri-sendiri ya, jadi bisa mengeksekusi uangnya sendiri. Umpamanya kita punya simpanan, suami punya simpanan, kalau ada kejadian yang tidak mendadak, kita bisa mengeksekusi uang kita sendiri. Tapi kalau joint account nggak bisa, ada dua-duanya harus tanda tangan. Disitulah perlunya surat wasiat. Itu aja untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dani. Ini sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Rusida nih berarti. Jadi memang kalau ya pertama tadi kebetulan almarhum Sister Akmar itu pada saat beliau tinggal di rumah Sister Sabria, kan sempat tinggal di rumah Sister Sabria selama 2 minggu. Nah itu memang beliau sudah minta langsung pada beliau untuk menemani hingga sakaratul maut. Gitu. Jadi itulah makanya Sister Sabria alhamdulillah setiap malam pada saat dirawat di rumah sakit, Sister Sabria itu menemani beliau, mendampingi, membacakan Quran, membacakan Yasin ya bersama teman-teman bergantian. Ada Sister Ulfa di sini juga yang mendampingi, Sister Latifah, Sister Rosi ya. Alhamdulillah memang walaupun keluarganya jauh di Malaysia, alhamdulillah komunitas kita kuat dan mau membantu juga gitu walaupun bukan orang Indonesia kan, orang Malaysia, tapi kita lihat sebagai keluarga di rantau. Alhamdulillah bisa didampingi hingga akhir hayatnya gitu dan pihak rumah sakit juga menerima gitu. Pihak rumah sakit di sini alhamdulillah sih pihak rumah sakit itu fine aja dengan keluarga yang mau mendampingi sepanjang malam ya 24 jam itu tidak dibatasi untuk pasien-pasien yang critical condition. Seperti kemarin hingga akhir itu memang didampingi oleh Sister Sabria alhamdulillah. Lalu untuk yang kedua yang tentang pernyataan joint account itulah memang pentingnya memiliki surat wasiat karena kalau tidak ya makanya istri itu nggak bisa akses account suami kalau tidak ada tertulis. Di sini memang hukumnya seperti itu. Nah, jadi memang sangat kritikal sekali untuk membuat wasiat, entah registrasi atau tidak terregistrasi, at least kita punya something written ya, yang bisa ditunjukkan ke pihak bank pada saat nanti dibutuhkan. Begitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak Dewi ya. Iya, silakan. Tadi pertanyaan dari Bu Rosida sudah sekalian terjawab. Iya, terjawab dengan ini juga ada pertanyaan dari Sister Ulfa. Iya. Ya, apakah yang membuat will ini statusnya harus PR atau citizen? Apakah visitor atau student juga bisa membuat will? Juga atau hanya bekerja temporer saja? Oke. Sepertinya tidak ada di situ pernyataan citizen atau visitor atau apa. Kita memang diminta nanti surat keterangan kan pada saat nanti saya coba cari template-nya ya. Template-nya memang ditanya, kita memberikan identitas, lalu kalau ada entah apa ID card-nya ya, ID card-nya itu apa? Entah permanent citizen, permanent resident, citizen, atau misalnya punya work permit, visitor permit, study permit, itu bisa dicantumkan di surat wasiat kita. Sebentar saya coba cari ininya dulu, cari filenya. Jadi bisa ditunjukkan. Ya nggak ada di sini. Tapi insya Allah bisa Mbak Ulfa.
Jadi tidak perlu hanya tidak harus citizen, tidak harus permanent resident. Siapapun yang tinggal di Kanada itu bisa membuat, dan mungkin nanti saya bisa konfirmasi lagi dengan notari ya, kalau memang ini diperlukan, saya akan bisa coba kontak tadi Pak Uriel itu, Mr. Uriel, untuk menanyakan kalau statusnya misalnya student atau visitor atau work permit yang belum permanen di sini, apakah bisa diregistrasi juga. Yang saya bayangkan adalah at least kita bisa membuat surat will-nya sampai selesai ditandatangan oleh kita, ya. Kita bisa menunjuk guardian, kita bisa menunjuk likuidator, itu sudah, jadi semuanya itu bisa lengkap kita buat. Yang ditanyakan adalah apakah kita bisa registrasi ke notarinya, itu yang nanti saya coba konfirmasi dengan notari. Dan nanti akan saya coba sampaikan jika saya sudah ada jawabannya. Tapi kalau untuk membuat saja tidak ada batasan, siapa saja bisa membuat. Dan apalagi justru saya pikir yang sedang visitor ini ya, karena kan temporary, jadi perlu sekali juga dicantumkan, dibuat will-nya, karena nanti seandainya jika terjadi hal-hal tidak diinginkan, apa yang harus dilakukan? Misalnya apakah jenazah mau dikirim ke Indonesia, apakah jenazah dikuburkan di sini, kan itu yang krusial tahap pertamanya. Nah, itu jadi harus sudah ada tertulis dan sudah ada yang mengetahui, orang-orang entah teman kita ya atau entah si likuidator atau guardian itu sebaiknya sudah tahu apa yang kita kehendaki. Jangan sampai kita meninggal terus orang bingung ini maunya digimanain gitu kan. Apakah akan dikirim, apakah di tempat, dikuburkan di tempat. Jadi sementara itu, Sister Ulfa. Jadi Bagaimana? itu tetap ya Mbak, berarti kalau misalnya sekedar student ataupun visitor record, kalau misalnya keluarganya menghendaki langsung dipulangkan ke negara tempat asal tanpa ada will, nggak bisa ya? Karena nanti kan mengurus ke airportnya susah Mbak, ada Oh gitu pembuatan. ya. Kan itu juga airlifting itu lebih susah, lebih sulit lagi kan, berarti prosesnya kalau saya bayangkan ya, kalau misalnya ingin dikuburkan di negaranya gitu ya, itu kan berarti harus dimandikan di masjid, di balm ya, di balm untuk bisa diberangkatkan menggunakan airline. Itu berarti prosesnya lebih kompleks lagi dibandingkan dikuburkan di tempat. Jadi makanya harus tertulis kita maunya seperti apa. Karena kalau tidak ya berarti mungkin kalau misalnya nggak ada yang tahu gitu ya, lalu misalnya kita menghubungi keluarga itu kan pengurusan pengiriman jenazah itu kompleks. Gitu. Karena juga mungkin ke airline-nya kan tidak semudah seperti membeli tiket untuk kita sendiri. Gitu. Maaf Eva masih ingat nggak waktu yang visitor yang dari India itu, yang kita diundang untuk yasinan di Jalan Westpark, ingat nggak? Apa Eva datang juga? Eva nggak ikut waktu itu, Mbak. Oh ya, jadi ada pengalaman Muslim India gitu mengundang saudaranya dari India ke Kanada, terus dia meninggal di Montreal. Nah, saudaranya yang di India ingin jenazahnya dibawa ke India, tapi karena yang saudaranya yang tinggal di Montreal ini merasa terlalu kompleks ya untuk mengirim jenazah itu ke India, akhirnya karena kalau visitor itu kan dia harus ada surat undangan. Nah, surat undangan itu kan dari family yang akan jadi ada surat undangan, ada garansi siapa yang akan menanggung nanti kalau ada apa-apa, di situ sudah mewakili. Jadi kalau ada yang visitor itu dia menurut pengalaman yang saya pernah itu, yang meninggal dari orang India itu, dia nggak perlu will karena waktu dia visit itu sudah ada declare
dari yang mau didatengin bahwa dia sebagai garantornya gitu. Jadi waktu dia meninggal di Montreal, ya garantornya itu yang akan menghandle semuanya gitu. Sudah berupa kalau dari government ya itu will-nya itu, karena di apa namanya sebelum dia datang ke Montreal itu sudah dideklar bahwa dia yang akan menghandle gitu. Tapi kalau untuk yang student saya kurang tahu. Demikian. Terima kasih Mbak Dani, ini penting sekali memang. Jadi ini kebetulan saya juga ada teman orang tuanya visit ke sini, tujuannya cuma 3 bulan tapi wafat di sini gitu. Karena yang dikunjungi anaknya lebih mudah ya, karena yang dikunjungi anaknya tahu bahwa orang tuanya maunya dikuburkan di Maroko, jadi diniatkan pada saat meninggal dibalm lalu dibawa ke Maroko, diterbangkan ke Maroko. Jadi memang tergantung garantornya ya benar, garantornya siapa untuk visitor. Karena merekalah yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kebetulan berarti ada konflik kan antara keluarga yang di India dengan garantornya di sini. Untuk practicality pasti akan dikuburkan di sini sebenarnya. Karena ribet itu ngurusnya, ribet banget deh. Tapi kalau yang tadi kasus teman saya, karena itu orang tuanya, ya, dan anaknya bersedia mau mengurus ya, jadi alhamdulillah bisa diterbangkan ke Maroko. Tapi kalau tidak itu sulit sekali prosedurnya. Oke, terima kasih. Ada Ini pertanyaan lagi dari Terus bawah. Mbak Eva, kalau seandainya ada aset gitu, misalkan atau rumah gitu atas nama suami istri, jika salah satunya meninggal, apakah kan misalkan masih ada cicilan, itu kan atas tanggungan salah satu di antara keduanya setelah yang satu meninggal itu. Jadi itu udah otomatis atau otomatis dilimpahkan. Kalau cicilan sih harusnya kalau kan pada saat tanda tangan berdua ya, misalnya join gitu. Nah, jadi otomatis akan dilunasi oleh si yang pasangan yang masih hidup. Betul. Ya, berarti itu kan akan otomatis juga bahwa yang masih hidup itu bertanggung jawab dan bisa melikuidasi rumah itu. Nah, jadi gini, kalau pelunasannya berarti kalau cuma bayar itu otomatis siapapun yang masih hidup masih bisa mengerjakan. Tapi kalau mau dijual, nah itu yang karena akan berhubungan dengan bank, entah berarti mengending kontrak atau melikuidasi ya. Nah itu perlu will. Iya, tapi kan kalau misalkan tidak langsung saat itu, misalkan 3 tahun lagi setelah cicilan selesai atau bagaimana, kan itu berarti kan kalau seandainya dia bisa meneruskan cicilan itu berarti otomatis dia nanti juga bisa melakukannya gitu kan? Sepertinya itu dua hal yang berbeda Mbak Rosida. Karena pada saat kau cuma melunasi itu kan kewajiban bulanan mereka bank itu nggak ngelihat siapa yang melunasi. Pokoknya asal lunas gitu, asal cicilan terbayar. Tapi pada saat ini akan dijual atau akan dilikuidasi, itu harus ada join antara kedua antara pemegang. Jadi lebih kompleks. Sehingga itu yang diperlukan will itu menunjukkan bahwa memang join dan memang diperbolehkan istri mencairkan pada saat saya suami wafat begitu. Kalau yang saya tahu seperti itu Mbak Rosida. Karena kalau cuma melunasi bulanan itu bank nggak pernah ngecek kan siapa yang melunasi, pokoknya lunas. Tapi begitu akan dicairkan, begitu akan misalnya entah ganti kontrak atau perpanjangan itu perlu kesepakatan kedua pihak. Gitu. Kurang lebih seperti itu.
pertanyaan itu lanjutan itu Mbak Eva, Oke. silakan. Oke, untuk dari Mbak Ulfa. Iya. Kalau tanpa will, apakah KBRI bisa membantu prosesnya? Nah, ini mungkin teman-teman dari ada Mbak Pipit nih dari DPWP Ottawa. Seperti kasus TKW itu kan banyak juga KBRI yang bantu, Mbak. Ya kan, kalau yang beberapa kasus itu kan dibantu oleh KBRI, mestinya ya. Ya, saya kurang tahu kalau ini. Mungkin teman-teman ibu-ibu dari Ottawa bisa bantu yang dari Mbak Pipit. Tahu nggak Mbak? Saya kurang tahu ini jawabannya kalau KBRI bisa membantu. Kalau yang jelas saya pernah ada pengalaman, kita ada pengalaman seorang exchange student cuma 3 bulan. Lalu di rumah sakit itu ya, dirawat di rumah sakit, masuk emergency room, lalu hospitalized, dan ternyata dapat hospital bill cukup besar. Waktu itu kalau nggak salah berapa ya, dirawat semalam atau 2 malam tuh hospital bill-nya sekitar 15.000. Nah itu si student ini nggak punya insurance yang bisa mengcover. Nah, jadi karena ini keteledoran pihak universitas waktu itu di Malaysia sebagai pengirim, akhirnya si student menghubungi pihak universitas untuk membantu pelunasan. Tapi pihak KBRI dengan baik hati waktu itu dari Bu Eri ya, dipimpin Bu Eri, itu memberikan cukup banyak cukup besar dana untuk membantu pelunasan biaya hospital. Tapi yang saya tahu juga ada beberapa kasus lain kayak waktu itu ada juga di BC, keluarganya visit ke BC, lalu ternyata masuk rumah sakit juga tidak punya health insurance, biayanya juga lebih dari puluhan ribu gitu ya. Dan untuk kasus itu keluarga menghubungi KBRI itu kebetulan tidak bisa dibantu gitu. Jadi KBRI cuma bisa membantu mensosialisasi fundraising, tapi nggak bisa membantu full. Nah, jadi kalau kayaknya terbatas ya, jadi KBRI ini, karena ini kan jatuhnya ke personal. Nah, tapi saya kurang tahu Mbak Ulfa, mohon maaf. Mungkin dari Ottawa bisa membantu, barangkali ada divisi khusus untuk itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ini baru bergabung Mbak Dokter. Terima kasih undangannya. Terima kasih Mbak Pipit udah bisa hadir. Iya, terima kasih Mbak Eva, ini bareng-bareng kebetulan di Belanda ya Mbak. Ketemu lagi bisa di Kanada, alhamdulillah. Ini saya tadi sempat kebetulan karena ini bukan pada porsi saya begitu ya untuk menjawab seperti ini sebetulnya. Jadi saya tadi sempat bertanya sedikit ke suami begitu. Menurut beliau KBRI memang memiliki fungsi untuk mengayomi dan kemudian membantu dan kemudian melakukan pembinaan terhadap masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di Kanada begitu. Serta memberikan perlindungan begitu. Jika ada problem-problem seperti ini, barangkali bisa dikonsultasikan juga kepada bidang konsuler di KBRI Ottawa, demikian. Kebetulan kalau sekarang kontaknya dengan bidang konsuler adalah dengan Ibu Isana Mandasari. Kapan hari kayaknya sempat ada warung konsuler ya, pelayanan warung konsuler di Montreal, kalau saya tidak salah, beberapa minggu yang lalu, demikian. Jadi mohon izin kalau untuk hal ini tidak pada porsi saya kebetulan Ibu untuk memberikan jawaban-jawaban seperti itu, tapi barangkali yang bisa saya dapat bantu lakukan adalah memberikan informasi, mungkin meneruskan info ke bidang konsuler atau juga ibu-ibu semuanya terbuka kan kalau untuk misalnya cari informasi dari website KBRI, kemudian langsung nelpon atau bertanya langsung ke pihak konsuler, demikian begitu barangkali. Semoga membantu ya ibu-ibu sekalian. Ini sangat membantu.
Terima Terima kasih kasih. banyak kesempatannya. Salam untuk semuanya ini. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Pipit. Mbak Sami-sami. Pipit, iya memang berarti at least kita bisa kontak konsuler Ya, ya. Betul, tadi. betul. Itu yang perlu dilakukan langsung kalau memang tidak ada Iya. siapa-siapa yang bisa kita hubungi. Ya. Betul, pasti. Karena memang sifatnya KBRI adalah mengayomi, membantu, dan kemudian memberikan perlindungan kepada WNI terutama ya, untuk hal ini. Kapan hari kalau tidak salah, di Ottawa juga ada salah satu anggota dari Dharma Wanita yang beliau kemudian sudah sepuh begitu, sudah sepuh sekali, beliau mantan wartawan senior di Jakarta, dan beliau tinggal sendiri begitu, Bu Airin ya kalau nggak salah namanya. Kemudian ditemukan oleh tetangganya, beliau tinggal di apartemen gitu, ditemukan di tetangganya sudah berpulang. Itu sempat juga langsung mengontak KBRI, setelah dicek waktu itu masih Pak Sam, bidang konsulernya. Kemudian setelah dicek segala macamnya, ternyata beliau sudah bukan WNI lagi, jadi kemudian sudah menjadi urusan pemerintah Ottawa. Demikian, tapi setidaknya karena itu orang Indonesia, tetangganya, polisi segala macam tetap mengontak ke KBRI begitu, Ibu-ibu. Jadi istilahnya tetap adalah upaya bantuan dari kami, nanti dicek lagi kalau memang itu masih warga negara Indonesia, insya Allah bisa dibantu atau diapakan begitu Bu. Demikian. Mohon maaf ini saya terbatas infonya karena memang bukan pada porsi saya takut salah jawab malahan begitu kan? Iya. Terima kasih Mbak Eva, Bu Pipit ininya atas jawabannya. Sami-sami Neng Ulfa. Boleh saya lanjut nggak Mbak Eva? Yang boleh, tadi. Silakan. Soalnya ngelihat tadi penjabaran Mbak Eva itu, will itu sebegitu berpengaruhnya sekali gitu kan, tentang bagaimana nanti ke depannya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya itu saya makanya tadi kok segitu ininya ya pemerintah Kanada untuk mengikat gitu kan, seperti mengikat itu kan ya. Terus kalau misalnya begitu, kita sebagai warga negara yang bukan Kanada, yang kami ini adalah warga negara Indonesia, cuman hanya sebentar di Kanada, itu seberapa jauh gitu kan KBRI bisa menjadi pelindung bagi kami gitu kan. Melihat yang tadi yang dari atas itu loh Mbak. Makanya kemudian saya ini sebetulnya peran KBRI di mana ini kalau misalnya kita memang tidak bisa membuat will atau misalnya ada terkendala apa, tidak sempat atau bagaimana, seberapa jauh sebenarnya KBRI itu bisa memberikan perlindungan kepada orang yang bukan PR, bukan citizen, bukan citizen ya berarti ya, bukan PR di sini gitu Mbak. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi selanjutnya mungkin masih bisa ditambahkan. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Mohon maaf ya, saya tadi chat terus soalnya lagi nungguin anak sakit. Udah cepet. Assalamualaikum Ibu-ibu. Ini Fanny. Apa kabar semuanya? Bu Fanny. Iya. Ini menarik banget dari tadi Fanny ini. Fanny sendiri sih kalau informasi ini kadang-kadang tuh suka dapat tapi nggak pernah tuntas. Kalau masalah yang tadi Mbak Ulfa bilang itu walaupun bukan di Kanada ya, pernah sempat dengarnya itu kebanyakan warga-warga Indonesia yang di Amerika, mereka banyak beberapa yang memang masih ingin, misalkan student atau pernah ada juga beberapa dunia yang meninggal dunia, terus ingin dipulangkan. Nah, yang Fanny suka sempat taunya itu biaya kepulangan itu untuk jenazah itu kan memang juga besar. Nah, yang akhirnya itu sempat dengernya itu suka ibu-ibu itu, ayo mau ada sumbangan nggak ini untuk ini karena biaya kepulangan itu sekitar $15.000 kalau nggak salah waktu itu kurang lebihnya 10 sampai $15.000. Nah, itu kan yang menjadi istilahnya beban juga akhirnya untuk prosesi itu sebenarnya bukan termasuk prosesi juga ya karena kan memang untuk kebutuhan kesananya juga berat juga biayanya itu baru biayanya belum lagi untuk proses nanti sampai di di Indonesianya untuk mengambil ininya itu akan lebih menurut Fanny itu akan lebih repot lagi gitu ininya
Dan terus kalau tambahan mungkin untuk ini sebenarnya kalau di apa namanya untuk bukan yang PR ataupun apa itu kan ada insurance ya. Itu di insurance itu biasanya akan lebih detail seseorang itu di cover itu sampai seberapa jauhnya. Apakah itu termasuk juga untuk kepulangan ke kayak jenazah untuk kepulangan ke mana namanya ke negara tujuan, negara-negara dia berasal kayak gitu-gitu. Karena dulu Fani pernah ngurusin insurance-nya ibu, itu ya termasuk hal-hal yang seperti itu untuk keluarga datang ke sini apabila seperti kata Bu Dani tadi benar itu garantornya yang menjadi ininya garansi di sini. Jadi kita yang punya kuasa untuk dia mau diinikan kemana, ininya kemana gitu, istilahnya will-nya apa yang harus dilakukan, siapa yang bisa diinikan, itu kayaknya insurance itu sebenarnya kadang-kadang memang apa banyak banget gitu kalau lagi, tapi kadang-kadang suka tutup mata, Fanny juga, karena kadang-kadang suka males baca-baca kayak gitu-gitu, tapi ternyata detail-detailnya itu perlu banget. Gitu aja. Ya, betul sekali Mbak Feni. Terima kasih ini mengingatkan. Saya jadi Iya, ingat waktu saya mau ke Prancis dari Montreal. Itu juga pada saat kita ke kedutaan itu sudah ditanya, kamu punya asuransinya jenis apa? Kayaknya sekarang sudah jadi ini ya untuk ke negara tertentu itu sudah termasuk bagian dari proses visa. Lalu kita harus submit. Kalau untuk ke Prancis detail sekali itu. Untuk ke Prancis kita detail jenis asuransi kita dan apakah asuransi itu juga yang tadi termasuk biaya untuk kalau ada kecelakaan meninggal gitu untuk mengembalikan jenazah pulang ke Kanada. Itu ditanya pada saat kita aplikasi visa untuk ke Prancis. Nah, kalau untuk ke Kanada saya kurang tahu. Nggak sedetail itu rasanya ya. Tapi kalau ke Prancis itu ditanya detail sampai segitu. Jenis asuransinya benar-benar di required that service should be included gitu. Bagaimana Mbak Ulfa waktu pengalaman student ke sini kalau dari McGill persiapannya bagaimana tuh Mbak Ulfa? Apakah ditanya juga atau bagaimana atau tidak? Oh, Mbak Ulfa mungkin masih sibuk anaknya sakit. Mungkin yang waktu kita mau Mbak Ica pindah ke Kanada, itu sama kok dibikin pakai asuransi juga untuk ngurus visa, semuanya harus asuransi dan di situ ada kematian segala macam. Harus punya, kalau enggak visanya enggak approve. Oke. Dan itu kalau untuk kematian istilahnya kalau untuk kematian juga berarti termasuk biaya penguburan atau pengembalian jenazah ke Indonesia Mbak Ica? Kalau itu detailnya Ica belum, maksudnya enggak begitu ini ya karena kan semua diurus suami. Tapi kita juga ngurusin bayar asuransi segala macam gitu-gitu buat kalau meninggal, sakit, apa semuanya. Bagian dari pengurusan visa. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sepertinya harusnya sih sudah masuk ya dalam paket ya pembuatan visa karena memang untuk intercountry gitu kan, imigrasi itu pasti memikirkan aspek ke sana gitu. Harusnya juga sudah masuk. Jadi kalau memang visitor, saya juga setuju dengan Mbak Feni. Kalau kita ada visitor keluarga, memang sebaiknya, walaupun mahal itu ya, sebaiknya harus ada asuransi. Karena banyak sekali kasus tidak ada asuransi, datang lalu sakit, masuk ke rumah sakit itu biayanya luar biasa. Apalagi kalau sampai meninggal gitu. Itu is trouble banget untuk yang tidak asuransi. Tetapi saya ada satu pertanyaan, pernah nggak ibu-ibu punya pengalaman punya asuransi dari Indonesia yang bisa mengcover semua? Kan sekarang kan semuanya serba terkonek ya, ada asuransi global. Di Indonesia juga ada kalau nggak salah asuransi untuk hospital bisa dipakai di Kanada. Nah, kalau untuk yang kasus lebih kompleks ini ada nggak ya kira-kira? Jadi kan maksud saya
ini agak-agak cinta KBR, agak-agak cinta negara Indonesia ini. Kan uangnya biar masuk ke Indonesia gitu loh maksudnya. Kalau dikit-dikit asuransi di Kanada, uangnya masuk Kanada dong. Kalau asuransi, mungkin Ica bantu jawab sedikit ya. Banyak asuransi swasta yang ada di Indonesia itu yang tidak mengcover Amerika dan Kanada. Jadi dia nggak maksudnya itu dia tidak bisa mengcover di negara Amerika tapi dan ada, Kanada. Tapi ya, tapi tidak banyak. Prudential cover kok sampai Kanada, tapi tergantung kita ngambilnya paket apa. Kan banyak paket tuh sekarang. Nah, kita ngambil paketnya apa, dan tentunya harganya nggak murah, itu bisa cover sampai ke Kanada. Manulife juga ada. Iya, cuma itu ada nggak yang sampai nyebutin merek ya, banyak kok yang ya, bisa yang sampai mendetail kayak betul Mbak Feni tadi, kita harus memperhatikan itu mengcover sampai kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, itu penting juga kayaknya. Tapi setahu Ica, ke negara manapun sekarang itu saat kita mengurus visa harus punya asuransi. Karena tidak ada asuransi, visa tidak keluar, visa tidak di-approve. Walaupun cuma tujuan holiday, even itu cuma maksudnya cuma holiday seminggu, 2 minggu, tetap pakai insurance. Oh, ke Kanada juga begitu, Mbak. Kemarin tahun ke Kanada pakai insurance kita. Oh, soalnya kalau kasus kita student yang ke McGill itu kita nggak pakai, jadi berangkat dari Indonesia nggak pakai insurance, di sininya baru pakai insurance. Karena kalau yang mahasiswa ke Belanda sama ke Australia, mereka harus bayar insurance di muka. Dan kalau keluarga ikut, seluruh keluarga harus. Jadi teman waktu itu membayar 15.000 untuk insurance saja ke Australia. Karena untuk 1 tahun? Itu untuk 1 tahun. Iya. Mahal banget ya. Ya, Australia mahal banget, Mbak. Kita sih pakai insurance ya kemarin semuanya. Sebenarnya Fanny ngerti sih kalau misalkan bagi orang Indonesia itu apalagi in advance gitu, prepaid bener-bener di depan itu mahal. Tapi kan yang dibeli it's not about insurance, it's not about ini, tapi worriness itu udah nggak ada, ketakutan udah nggak ada. Terus udah begitu kayak let's say kalau kita orangnya mau gambling ya, kalau terjadi hal-hal apa-apa kan jadi nggak menyusahkan orang lain gitu loh istilahnya. Walaupun menyusahkan orang lain itu mungkin minta tolong bantu nanti diproses ini gimana. Tapi kalau menurut Fanny itu yang namanya insurance lebih baik di negara tujuan supaya apa? Dan yang Fanny pernah tahu itu mereka bilangnya supaya klaim nanti kita, kan namanya klaim itu kan bukan hanya kematian atau tapi hal-hal kecil mungkin dia di rumah sakit apa. Nah, itu kalau insurance-nya dari negara tujuan, mereka kan akan terbiasa melihat yang namanya invoice-nya, mereka terbiasa oh ini memang terini gitu loh. Jadi semuanya itu terdeteksi, mereka kenal dan bisa kita klaimnya itu uangnya langsung keluar, dan kita kan pinginnya uangnya itu kan langsung balik lagi kan, karena kan memang lumayan mahal gitu. Saya setuju tuh sama Mbak Feni. Mohon izin ini saya tadi setuju sama Mbak Feni, terus mau izin menambahkan dapat info lagi tambahan dari Mas Iwan. Jadi begini mengenai fungsi KBRI yang tadi sempat disampaikan oleh Ning Ulfa, bahwa KBRI itu istilahnya fungsi perlindungan yang diberikan oleh KBRI itu adalah perlindungan untuk warga negara Indonesia yang istilahnya untuk menganjurkan mematuhi kebijakan atau hukum lokal, hukum setempat. Di dalam hal ini berarti artinya pihak KBRI itu benar-benar mendorong
seluruh warga negara Indonesia yang berada di Kanada untuk benar-benar mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Kanada. Jadi karena hukum dan peraturan yang berlaku di Kanada ini adalah apa istilahnya ya, hukum apa tadi dibilang, hukum kontinental ya kalau tidak salah. Jadi istilahnya will itu memang penting sekali. Jadi kalau bisa memang yang berada atau yang tinggal di sini ini kalau bisa memang bikin will seperti ini. Jadi kembalinya ke hukum pribadi ya masing-masing seperti itu. Nah sementara istilahnya KBRI itu benar-benar tidak istilahnya tidak hukum yang berlaku bagi warga hukum yang berlaku bagi warga negara kita di sini itu tidak menarik dari hukum yang berlaku di Indonesia, tapi kita memang diwajibkan untuk mematuhi hukum pemerintah setempat. Demikian kalau saya tidak salah tangkep ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi kalau memang yang benar yang terjadi adalah kalau bisa memang will itu memang dibikin istilahnya, surat wasiat itu memang dibikin untuk ya keamanan masing-masing saja begitu, dan untuk mempermudah proses ke depannya. Demikian sekitar yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi betul Mbak Eva ya, will itu benar-benar penting di Kanada ini ya. Apalagi yang seperti Mbak Dani tadi sampaikan, kalau suaminya punya simpanan sendiri, istrinya punya simpanan sendiri. Bayangan saya, simpanan itu simpanan apa? Kan simpanan, wah Mbak Dani kan kalau ngomong mantap. Suami punya simpanan, istri, wah suami punya, kata suami saya, waduh gimana itu suaminya punya simpanan sendiri, istrinya punya simpanan sendiri, rame dong. Ternyata kemudian aset, oh ternyata simpanan bank. Ning Dewi Rek. Akhirnya loh, biasa toh Mbak orang pondokan begini. Betul Mbak, banget. ampun menjurus-jurus. Di sini tuh jangan ini. Jadi mau nambahin nih. Bukan, Mbak Dani virus. Coba Virus. Suami punya simpanan. Ya itu yang saya mau menggarisbawahin itu simpanan lagi. Enggak simpanannya keluar kan? Iya, will itu penting, tapi yang lebih penting lagi kita harus punya uang di bank. Karena will itu aktivitinya itu akan yang Eva bilang itu, kita punya nomor, terus kita ke notaris langsung diaktifkan. Tapi apa isi dari uang yang di bank atau itu nggak akan bisa langsung cair. Jadi government itu akan mendeklar hak warisnya ini setuju nggak dengan will ini. Jadi kalau kita punya anak di atas 18 tahun, itu akan dideklar sama government. Will ini ada kontroversi atau ada yang nggak setuju nggak. Jadi nggak bisa langsung will itu diaktifkan terus uangnya bisa cair, isinya apa itu bisa langsung dieksekusi. Enggak. Sama government itu akan dideklar di antara ahli warisnya itu. Tetap dikontrol ya Mbak Dani ya? Iya, itu butuh waktu sekitar 6 bulan itu kalau nggak salah. Anak kalau masuk di will gimana Mbak? Jadi ketika will itu dibuat, anak yang berumur 18 tahun dilibatkan. Tetap, jadi sama government itu emang sistemnya harus dideklar dulu. Tetap harus dideklar. Nah, deklar itu butuh waktu, nggak bisa langsung. Jadi kalau kita nggak punya uang sendiri, kita nggak bisa untuk makan apa, untuk bayar mortgage tadi yang pertanyaannya Rosida, gimana kita untuk itu nggak bisa. Kalau joint account nggak bisa dicairkan langsung, harus ada ACC dari government. Nah, government itu butuh waktu untuk declare itu tadi. Ada yang nggak setuju nggak dengan will ini gitu. Jadi emang saya jadi untuk lebih safe-nya kita individu, kita harus punya simpanan sendiri, gitu. Iya, benar. Jadi jumlahnya sesuai dengan umpamanya jumlahnya nggak sedikit loh ya. Untuk biaya pemakaman berapa, untuk biaya taruhlah makan itu jadi kita jangan berpikir beli ini beli itu tanpa kita nggak punya simpanan uang di bank, itu di sini sangat riskan. Jadi jangan berpikir berfoya-foya sebelum kita safe dulu.
Jadi Ya, kita kadang-kadang harus memikirkan itu. Jadi will itu penting, tapi yang lebih urgent lagi kita harus punya uang gitu. Kalau hidup di Kanada itu kita harus punya uang gitu. Atas nama kita sendiri. Nah, Jangan itu pertanyaan saya gini, kalau misalkan joint account gitu kan, emang betul kita itu punya joint account nama suami, nama istri. Kita kan memang nggak bisa mengakses punya suami gitu kan, kita aksesnya punya kita sendiri gitu kan. Tapi misalkan padahal apa namanya, kan bank itu tahu dari mana uang itu masuknya itu. Misalkan yang langsung dari istrinya, apakah itu memang juga tidak bisa diambil sama sekali gitu, pertanyaan saya. Kalau menurut Fanny nih ya, yang punya kita sendiri kan itu sharing account yang dulu Fanny tahu waktu kita buka account itu. Kenapa saya dianjurkan? Karena mereka tahu kalau dulu Fanny belum kerja, pemasukan itu hanya satu, kata dia gitu. Jadi buat apa juga kamu buka, kalau pemasukannya sendiri, bolehlah itu ada iniannya, ada differentiating apa? Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang dua-duanya masuk gitu. Ada pemasukan kedua-duanya, itu pertanyaan itu saya. boleh Bu. Jadi nanti yang sisinya ibu tetap terbuka, tapi tetap nggak bisa punya akses ke yang bapaknya aja. Nah, kalau misalkan itu kan kalau dari mortgage-nya itu kan diambilnya dari uang bapak, itu di freeze tetap nggak bisa. Walaupun itu kita harus nego dulu ke banknya. Kalau menurut Fanny begitu, kita harus bilang. Pasti nanti bank pun juga tahu, oh ini karena ada yang meninggal, kita bisa nego, mungkin kayak kemarin waktu kasus bapaknya itu di layoff kan ya, kita ada ini, kita bisa nego itu gimana kita bisa nggak bayar dulu, kita bisa off dulu dari pembayaran mortgage, itu kita bisa nego, apalagi ini kalau masalah kematian yang memang uang itu dari situ, atau kalau memang kita punya kemampuan untuk membayar mortgage itu, kita bisa teruskan gitu kalau menurut Fanny. Karena uang kita kan nggak apa-apa gitu. Lah ya makanya itu kan saya sendiri kan bagaimana jika itu terjadi joint account gitu kan. Memang terus kan memang ada sisi yang kita tidak bisa mengakses, misalkan si suami punya misalkan ikut RRSP di bank atas nama dia, kita memang tidak bisa mengakses itu gitu. Iya. Meskipun suaminya belum meninggal loh ya, ini masih hidup ya, kita nggak bisa mengakses itu selama nggak ada declare dari suami gitu. Saya boleh tambah nggak, Mbak? Yes. Silakan Mbak Eva. Iya. Kalau misalnya joint account ya, yang sepengalaman saya juga berdua punya joint account. Jadi biasanya kita bisa melihat aktivitas. Saat ini kan paling gampang ya Bu. Kita kan ada di app ya, masing-masing, ya kan. Kemudian juga kita juga bisa lihat online, ya kan. Kayaknya kalau untuk menggunakan uang sama-sama kayaknya bisa ya. Misalkan ini toh kayak misalkan pemasukan dari suami misalnya, tapi saya juga bisa pakai gitu. Jadi saya tinggal tap-tap aja. Ini menurut saya ya, yang saya maksudnya ya alhamdulillah suami saya masih ada maksudnya. Cuman kalau saya lagi terpaksa karena di beberapa tempat itu rasanya nggak bisa kita insert atau masukkan kartu karena hanya untuk tap aja. Jadi otomatis larinya ke akun suami gitu kan, ke joint account kalau saya tuh. Jadi berdua. Jadi suami kelihatan, kamu ngapain ini minum kopi kok mahal amat gitu kan, kelihatan tuh ya. Iya, habis gua ngetap gitu kan. Saya bilang it's okay. Terus kalau untuk RRSP registered saving plan, yang setahu saya, misalkan saya masukkan, kemudian biasanya orang bank itu di bank saya ya, yang di bank tuh kebetulan bagus, mereka suggest misalkan setelah setahun atau 2 tahun kamu uangnya tuh dormat gitu kan, jadi lebih baik kamu invest di GIC yang paling gampang. Nah, saya juga cari yang halal ya, maksudnya nggak mau yang riweh-riweh gitu ya, jadi nggak ada, sebenarnya sih nggak ada interestnya jadinya, cuman istilahnya di keep supaya protect gitu ya. Anyway, di keep itu setahun misalnya. Nah itu GIC itu kan dari RRSP kita, ya kan. Nah itu Bu,
saya waktu itu suggest kan, saya bilang ini kamu beneficiarinya siapa? Terus aku bilang anakku. Anak kamu tuh nggak bisa gitu. Jadi suami kamu, pasangan kamu lah beneficiary-nya. Jadi jelas-jelas di situ. Kalau saya punya, misalkan ada 2 ya, karena udah ngumpulin RSEP setiap bulan, kemudian setahun udah terkumpul, lebih baik kamu invest di beberapa. Karena itu bagus, karena kata bank ya, banyak. Jadi istilahnya itu uang harian kita nantilah. Kalau misalnya berumur panjang, insya Allah buat masa tua kita, masa pensiun kita, gitu kan. Jadi lebih baik kamu protect di situ, dan beneficiary-nya harus suami. Nah, gitu nanti itulah pihak bank. Selebihnya saya nggak tahu ya, cuman yang itu yang saya tahu. Yang saya tahu kalau joint account sama ini, ibu bisa ngecek sendiri, suami bisa ngecek lewat app di HP paling mudah, ya kan? Atau juga di online, ya kan? Online lewat di laptop sendiri, atau juga banking, phone banking bisa kelihatan kan, bisa kedengeran semuanya. Transaksi apapun kan kelihatan semuanya gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya sampai terjadi sesuatu, kayaknya kita masih bisa deh pakai uang dari yang joint account gitu. Maaf, kalau yang masih hidup untuk joint account emang bisa. Tapi kalau sudah meninggal itu yang depend itu kan ada yang utamanya, ada yang depend. Kalau sudah declare yang utamanya meninggal, langsung di freeze sama banknya. Kecuali gitu ya. kalau yang Saya meninggal yang depend. Kalau yang meninggal yang depend, bank nggak begitu itu, karena pemasukannya bukan dari yang depend kan. Itu problemnya itu. Tapi kalau sudah ada declare kematian, langsung dibekukan sama bank. Dia nunggu will-nya seperti apa gitu. Oke, baru tahu. Terima kasih juga. Ya, kita sama-sama belajar lah ya semuanya ya. Memang semuanya ini sifatnya masih, rasanya kalau kita mau ngomong kayaknya tabu ya gitu ya. Kalau ngomong segera separate nih Bu, berarti masalah nih Bu itunya. Bank account-nya harus segera di-separate nih Bu, harus di-divorce tuh Bu bank account-nya Bu. Ya makanya itu kan kalau saya itu kan punya joint account. Jadi memang kita memang terpisah banknya, di mana uang saya masuk dan di mana uang suami masuk. Cuman pada saat seandainya ada salah satu yang meninggal, pertanyaan saya kan gitu, apakah kita itu bisa mengambil uang itu seperti biasanya? Kan memang kalau sekarang itu kita bisa mengambil, mau ditransfer ke sana, mau ditransfer ke sini kan bisa. Nah, cuman setelah meskipun waktu masih hidup aja, kalau kita mau mengakses punya suami itu, kalau nggak ada apa namanya declare dulu ke arah banknya, itu nggak bisa gitu. Meskipun kita itu, saya mau masukin tabungan, nggak bisa, ini tabungan suaminya, jadi nggak bisa. Gitu. Kita nggak bisa touching gitu tanpa declare dulu. Gitu. Ya. Meskipun suaminya masih hidup gitu. Makanya sekarang kalau sudah meninggal itu, apakah kita itu juga nggak bisa mengaksesnya gitu. Kalau nggak bisa mengakses kan rasanya itu kan is not fair gitu. Ya. Jadi kalau dari penjelasan notari itu Bu Mbak Rusida dan Mbak Dani, itulah bedanya kalau diregistrasi di notari dengan yang tidak gitu. Karena kalau yang tidak diregistrasi di notari itu yang memang perlu waktu berbulan-bulan untuk mengaktifasi saja, mengaktifasi will-nya. Tapi kalau sudah diregistrasi di notari, itu langsung bisa immediately aktif surat will itu. Sehingga itu yang membedakan keuntungannya kalau kita registrasi ke notari dengan yang tidak. Karena ada yang mikirkan, saya udah buat dengan lawyer saya gitu. Nah, kalau dia tidak registrasi ke notari, ini untuk Quebec ya, saya kurang tahu kalau untuk di Ontario. Itu walaupun sudah ada dengan will dibuat oleh lawyer gitu, tapi kalau tidak diaktifasi di notari, itu tetap prosesnya akan waktu berbulan-bulan untuk mengaktifasi saja. Itulah pentingnya, makanya kalau untuk Quebec, mereka sangat recommended
go to the notary to register gitu. Karena begitu ada nomornya, begitu ada yang wafat ya, pewaris itu wafat, bisa segera diaktifasi dan waktunya tuh cepat, immediately. Mungkin yang kalau tadi ada saya dengar proses yang berbulan-bulan, mungkin itu karena tidak terregistri di notari. Begitu. Jadi memang penting sekali, paling enggak ada buat, dan tadi mungkin kalau untuk student visitor ya, student dan visitor, itu at least yang di tempat yang ini ya, yang close friend-nya atau close family-nya itu tahu what to do if something happen gitu. Karena ya pertama untuk kematiannya, prosesnya akan diapakan, akan dikirim, apakah akan lokal, juga untuk masalah banking segala macam, kalau tidak ada bukti tertulis itu sulit sekali. Semuanya di sini karena memang terproteksi di Kanada, emang tujuannya memang memproteksi harta orang yang meninggal ya. Jadi supaya nggak digunakan semena-mena gitu kan, tujuannya si pemerintah seperti itu. Jadi kita harus sudah ya menyiapkanlah, dengan adanya will itu akan mempermudah. Silakan Mbak Entin, itu sudah angkat tangan. Silakan. Oh iya Mbak Entin. Assalamualaikum Mbak Eva dan teman-teman semuanya. Ya ini tadi saya telat 20 menit. Ini nggak tahu ini yang saya tanyakan mungkin sudah dibahas, tapi sangat kurios gitu. Misalkan ini Mbak Eva ya, misalkan itu ramai banget di belakang, sorry. Ya, misalkan saya bikin surat will sekarang dengan keadaan yang ABC gitu ya. Terus tahun depan atau tahun depannya lagi itu keadaannya berubah, itu bagaimana Mbak untuk mengupdate will itu? Misalkan malah cicilannya nambah atau malah nggak tahu deh, pokoknya pasti ada berubah setiap tahun kan, gitu, atau malah cicilannya lunas atau itu gambarannya saja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Entin. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya juga sempat nanya sama si lawyernya. Kalau kondisinya berubah bagaimana? Nah, jadi memang pasti akan berubah. Misalnya anak kita ya. Anak kita kan nanti akan dewasa. Jadi yang misalnya sekarang kita masih pasang guardian, nanti begitu dia sudah 18 tahun kan sebenarnya sudah tidak perlu lagi gitu. Jadi kita bisa mengubah will kita, tapi kalau notari itu menyarankan jangan setiap tahun diubah itu, jangan setiap saat saya ada misalnya beli mortgage atau saya punya cicilan mobil baru gitu. Nah, itu aset itu berupa lampiran. Jadi bisa diubah setiap saat oleh kita. Yang tidak bisa diubah setiap saat itu adalah misalnya beneficiarinya siapa, lalu yang lain ya, tadi likuidatornya siapa, guardiannya siapa, apakah anak perlu trust atau tidak, itu yang fix. Bukannya fix, yang sebaiknya tidak diubah setiap saat, tapi lampiran aset, lampiran hutang itu hanya berupa lampiran dan kita bisa ubah setiap saat. Dan ini kalau ada perubahan yang perlu kita beritahu adalah likuidator kita. Ini saya punya berubah nih ininya, saya punya tambahan mortgage, saya punya tambahan cicilan, atau sebaliknya saya punya sekarang tambahan income, ABCD. Nah, ini lampiran yang baru. Jadi lampiran bisa diperbarui setiap saat. Yang tidak bisa setiap saat itu adalah yang tadi itu, yang macam yang beneficiary, likuidator, dan guardian. Dan kalau mengubah itu ada fee-nya juga. Makanya jadi tidak dianjurkan diubah setiap saat karena ada fee-nya. Jadi keep in mind asetnya aja yang diubah Mbak Entin. Aset, daftar aset dan daftar hutang. Begitu. Siap. Terima kasih Mbak Eva. Sama-sama. Ini sudah jam 4.30. Jadi gimana? Sudah maghrib nih. Ya. Ini ada pertanyaan lagi? Nah, ini coba ini tadi saya cuma tadi menyambung diskusi tentang insurance ya. Saya ini di kolom chat saya
saya copy paste international traveling. Jadi ada travel insurance dari Blue Cross. Kalau saya dulu kebetulan saya pakai Blue Cross waktu masuk ke Kanada. Dan itu bagus, memang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ica dan Mbak Feni ya, sebaiknya memang dibelinya yang lokal gitu, yang bisa digunakan di Kanada. Karena kadang-kadang kalau kita belinya di Indonesia, nah pada saat mau klaim di sini sulit. Nah, tapi kalau kita belinya yang international travel, itu insya Allah bisa langsung cair. Waktu itu saya pakai Blue Cross, belum waktu 3 bulan, Hana masuk rumah sakit kan. Nah, itu di mana? Di emergency room kan harus bayar cash di sini. Bayar cash itu masuk emergency room $500. Kalau nggak bayar $500 nggak bisa masuk. Nah, jadi alhamdulillah semua bisa di reimburse, fully reimburse oleh Blue Cross. Jadi coba pilih yang kalau untuk visitor, student ya next time, pilih yang international travel yang bisa berlaku di lokal. Jadi itu. Dan ini Ya, sama Mbak. mm-mm. Sama waktu itu kita harus bayar $975 harus cash. Untung Blue Cross juga langsung ini semuanya full. Ya, makanya alhamdulillah. Ya makanya waktu saya di US pun yang recommended Blue Cross. Mungkin karena memang dia punya network global ya, internasional, jadi bisa berlaku di mana-mana gitu. Oke, ini ada pertanyaan lain. Tadi terima kasih nih Mbak Pipit membantu menjawab. Apa yang kita baca ya? Tidak ada pertanyaan kayaknya, Mbak. Cuma jawaban dari Mbak Pipit ya. Ada jawaban dari Mbak Pipit. Ini mana? Oke, bahwa pembuatan surat wasiat adalah hak pribadi, sehingga KBRI tidak bisa membantu proses pembuatan surat wasiat. Untuk pengurusan jenazah juga biasanya otoritas Kanada untuk menunjuk keluarga terdekat. Ini seperti yang dilakukan untuk almarhumah Sister Akmar ya. Jadi karena nggak ada keluarga, pemerintah menunjuk kuasa untuk Sister Akmar dan suaminya pada saat itu, karena memang tidak ada next kin-nya. Jika tidak ada keluarga yang ditandangannya oleh dinas sosial setempat, ya ada social worker, KBRI dapat membantu dalam hal pengurusan jenazah, namun biasanya agak panjang mekanismenya yang dijalani dari otoritas Kanada. Ya. Ini memang sesuai, memang seperti itu. Jadi memang lagi-lagi is very very important to have the will. Jadi at least ditulis lah gitu. Kalau ada waktu disempatkan menulis, gunakan template selengkap mungkin, entah itu terregistrasi atau tidak terregistrasi, at least kita sudah punya kalau diperlukan. Dan tunjuk orang-orang yang memang menurut kita, dan untuk menunjuk itu kita harus diskusi dengan mereka. Kesediaan mereka untuk benar-benar menjadi likuidator atau menjadi guardian, karena tanggung jawabnya nanti berat. Kayak likuidator kan dia akan mengurus ke bank, ngurus segala macam, ya, dan juga kalau untuk guardian apalagi ya yang akan menjaga anak kita gitu pada saat terjadi sesuatu pada orang tuanya. Jadi coba sekarang kalau yang belum punya, silakan mengontak potensial likuidator, potensial guardian, bisa saling ini ya, saling misalnya saya meminta Mbak Dewi jadi guardian, nanti sekalian jadi Mbak Dewi minta saya jadi guardian, bisa seperti itu. Jadi saling membantu. Dan itu bisa misalnya guardian untuk anak kita bisa lebih dari 2 orang nggak Mbak? Jadi kan ada list gitu atau harus 1 orang aja? Kalau saya punya 2 guardian di sini, salah satunya Bu Menu ya, dan 2 guardian lagi di Jakarta, karena saya ingin kalau terjadi apa-apa pada kami berdua, anak kami ditransfer ke Indonesia. Cuma kan in between-nya perlu yang di lokal gitu, sehingga kami menunjuk 2 orang guardian di sini untuk nanti mengurus ke Indonesia. Begitu Mbak Dewi. Ya, terima kasih. Nah, jadi emang sesuatu yang tabu ya, kadang-kadang saya waktu nulis juga aduh ini rasanya gimana gitu, tapi it has to be done kalau di Kanada, kita di Kanada untuk kepentingan anak kita, kepentingan suami istri kita gitu ya, jadi very very important. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kepentingan keluarga kita sendiri, kalau dipikir-pikir lagi ya untuk membuat will itu saya pikir begitu.
Jadi bagaimana Ibu-ibu? Ini Mbak udah Eva, jam. kalau mau tanya satu lagi. Oke. Kalau kita udah punya tapi yang versi Indonesia, maksudnya kita bikinnya di Indonesia, itu nggak udah ditranslate pakai translator, itu nggak berlaku juga ya? Tetap harus bikin yang di sini juga. Maaf Mbak Ica, nggak kedengeran tadi apa? Oh, kita. Saya dengar. Bisa saya sampaikan ke Mbak Eva, Iya. Mbak Ica? Ya, silakan. Jadi Mbak Ica ini punya, kalau dia bertanya, kalau sudah punya will di Indonesia, kemudian ditranslate ke Kanadian sini, nah itu bisa dipakai nggak? Atau harus diregistrasi juga ke notaris ini atau gimana? Ini kayaknya PR, saya tidak bisa menjawab sekarang. Tapi saya bisa nanti tanyakan sekaligus ke notari yang saya Nah, ini buat. yang penting lagi Mbak Eva. Mungkin kalau tanya, sekaligus tanyakan ini kalau ibu-ibu dari Muslimah Indonesia ini kalau rombongan kira-kira ada diskon nggak mau bikin will? Serius nih Mbak, serius. Iya. Penting itu Mbak, penting. Iya, jadi tadi saya sudah bilang sebenarnya mereka sudah kasih harga drop gitu. Jadi kalau untuk normal price itu will itu sekitar $500 per orang. Buat yang karena kita sudah kenal waktu itu dengan Sister Manal, kita dapat price-nya 300 per orang, dan untuk couple jadi 500 per couple. Ini udah diskon banget itu, udah udah 50% ya. itu. Ya deh, Jadi, terima kasih banyak Mbak. Iya benar, udah murah itu, udah benar. Dulu pernah dengar juga yang tahun berapa itu orang aja udah 500 kok. Betul. Ini masih dengan harga segitu udah benar. Ya 500 itu udah harga diskon banget, dan apa tapi ya karena mereka kenal, saya dapatnya dari Sister Manal, jadi dapat harga miring gitu istilahnya. Kalau yang di temen di mana? Di Quebec City juga sekitar 350 lah per orang. Itu enggak tanpa diskon. Kalau nanti jadi PR saya ada 2 yang ditanyakan. Pertama adalah kalau untuk student atau visitor yang ingin membuat will apakah perlu diregistrasi juga ya? Yang pertama, dan kalau kita punya dari Indonesia atau negara luar kan, apakah perlu ditranslate dan diregistrasi gitu ya, Mbak Ica? Sudah ditranslate, sudah ditranslate dengan translator, tapi apakah perlu diregistrasi? Iya, apakah perlu bikin juga di sini atau itu nggak berlaku di sini atau gimana gitu? Nah, mungkin yang kalau saya pikirnya kan buatnya di Indonesia nih Mbak Ica, berarti likuidatornya di Indonesia, betul nggak? Nah, itu sulit tuh, karena yang tadi nanti pada saat mengurus ke bank segala macam orangnya sebaiknya di lokal. Iya. Dan juga kan aset-asetnya kalau menurut Mani kan mungkin udah ada yang di sini juga kan? Ya, jadi mungkin sebaiknya dibuat update Mbak Ica. Dibuat update untuk di lokal, karena lagi-lagi untuk kemudahan practicality itu kita perlu likuidator yang orang lokal. Gitu. Tapi Cuma nanti mungkin kalau menurut logika aja ya, mungkin kalau Mbak Ica sudah pernah bikin, itu kan aset-asetnya ada di Indonesia. Betul kan? Ya, kalau saya itu di-keep, kalau mau di sini bikin yang baru, yang asetnya ada di sini. Kalau yang di Indonesia kan sulit juga di sini untuk likuidatornya itu. Jadi kalau yang di Indonesia biarkan tetap sebagai will yang di Indonesia. Iya. Ya, good idea. Iya, kan kalau misalkan punya rumah di Indonesia gitu. Nanti kalau dimasukkan di sini repot juga di sini. Iya. Jadi yang di sini ya di sini, di sana gitu ya. Betul. Kalau yang di Indonesia kan dia otomatis ya, yang kalau misalkan rumah punya Mbak Ica, kalau Mbak Ica meninggal
otomatis ahli waris yang berhak gitu kan. Iya, kalau di Indonesia kan kalau kita punya cicilan rumah yang membayar meninggal otomatis lunas. Ya itu tergantung insurance-nya di sini juga ada. perjanjian itunya gitu. Tapi kalau di Indonesia begitu. Wah, Kalau bagus di ya. sini ada yang memang kalau misalkan kita mau bayar kayak insurance tambahan untuk waktu pada saat buat mortgage, itu kalau misalkan kita mau seperti itu juga ada kayak gitu kalau di sini. Ya, betul. Dan Bayar juga LPA. kalau misalkan di Indonesia mungkin kan kalau di sini kan yang lebih dipermasalahkan kan itu masalah will, itu masalah anak kan, bukan kalau bukan hanya aset aja yang diinikan ya. Kalau pikir Fanny, tapi masalah anak itu mau dikemanakan, anak itu mau karena anak apalagi di bawah 18 tahun itu yang memang tidak bisa, kalau enggak kan itu di-keep sama negara gitu loh, ininya bisa dibawa ke ininya mereka. Foster Iya. care mereka ya. Ya, foster care-nya mereka, benar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi alhamdulillah nih, jadi sharing ilmu banyak sekali. Saya juga banyak pengalaman dari ibu-ibu, alhamdulillah. Apa lagi ya? Ya, kalau menurut Fanny sih tambahannya mungkin Mbak, kayaknya kita perlu juga ya tentang masalah bank itu ya. Mungkin selama ini mohon maaf, dulu-dulu Fanny Fanny punya joint account, I don't really care about what would gonna happen kalau suami itu meninggal gitu loh. Terus gini, pokoknya judulnya joint account aja kan gitu kan. Ternyata kan itu membawa impact-nya nanti kan ternyata panjang gitu loh. Kalau apalagi sekarang kita sudah alhamdulillah punya aset, punya ini, terus harus ada cicilan ini, cicilan itu gitu loh. Mungkin harus kita punya tambahan informasi mengenai bank, orang bank yang bekerja di bank mengenai kalau hal ini terjadi gitu loh. Jadi nggak cuman guessing, atau karena kan masalahnya setiap orang nanti kan akan berbeda-beda. Kalau terjadi sama ini, dan terus juga kita mungkin akan dapat informasi mungkin Sister Manal lagi ya, yang terdekat kalau menurut Fanny, informasi lagi mengenai banyak sekali lah sebenarnya saving account, masalah RRSP lagi, beneficiatornya gimana, terus udah begitu. Karena selama ini kita tahu mengenai itu tapi hanya segaris-garis besar, tapi kalau mengenai kalau sudah terjadi terjadi pensiun atau sudah ada yang satu meninggal terus jadi dilimpahkan ke beneficiary-nya itu bagaimana, ke anak itu bagaimana, atau yang punya RISP itu nanti pencairannya bagaimana. Kalau boleh saya nambahin, kalau kita ikut RISP, RRSP dengan Sister Manal, itu sudah ada beneficiary-nya. Jadi pertama beneficiary-nya itu suami atau istri, terus anak-anaknya akan masuk di situ. Jadi yang di situ sudah bisa dilikuidasi tanpa ada will tadi. Iya, cuman maksud Fanny kan sekarang itu kan juga banyak orang baru, banyak informasi yang ini, dan terus juga ada kaitannya tadi dengan will tadi. Kalau misalkan kita punya joint account, mungkin orang-orang baru atau Fanny pun juga tidak detail mengenai sejauh mana sih joint account itu nanti kita punya kuasa untuk kita itu ini, jangan sampai mohon maaf nanti giliran waktunya suami pas meninggal ternyata freeze sama sekali. Kita udah percaya aja orang kita nggak butuh apa-apa, dulu waktu suami masih ada, semua bisa diakses, tinggal ambil tap gitu segala macam, tapi ternyata pas udah nggak ada, ya udah sama sekali nggak ada gitu kan. Itu bisa jadi padahal sebenarnya kita punya uang, cuman akses itu yang nggak ada. Walaupun akses itu mandek kan lumayan juga itu ininya gitu.
Ya, mungkin ini sesi selanjutnya Mbak Dewi. Masukan yang bagus. Iya, Ya. insya Allah. Ya, untuk dari aspek bankingnya ya, real time, Ya. real Iya. banking. Ya. Ya, insya Allah coba. Cuma pertanyaan saya satu, kalau misalnya yang capable untuk membantu ngisi bahasa Perancis gimana? Saya Nggak saya apa-apa. nggak Nggak ngerti. apa-apa juga sih, bisa juga. Cuman Paling nggak detailnya ngerti aja. Pemahamannya kurang. iya benar deh. benar. Nanti coba. Kurang serak. Coba Kalau Sister saya- Manal itu detail dan beliau Iya. insya Allah banyak sekali pengalamannya. Oh, Betul, gitu. apalagi Coba beliau nanti. seorang muslim. Ya, Setuju. ya, ada Muslim benar. Karena Benar, kalau yang non kadang-kadang Muslim, pertanyaannya Indonesia itu menyangkut masalah kayak gitu-gitu, isinya will ini kesini nyangkut-nyangkut lagi. Ya, insya Allah nanti akan saya coba ini kan komunikasikan. Itu biasanya Sister Manal ya, Mbak? iya, karena beliau kan memang financial advisor. Ya baik, nanti coba saya apa yang bisa saya lakukan. Ya, sekarang gimana Mbak Eva? Ya, kayaknya sudah bisa ditutup supaya bisa sholat maghrib. Oh ya, kalau begitu pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada khususnya Mbak Eva dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir. Terima kasih banyak ya Mbak Eva yang sudah berbagi. Dan marilah kita tutup pertemuan ini, semoga semakin penuh dengan barokah dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu celananya kayak gitu. Kok nggak dipakai langsung? Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Eva, terima kasih banyak ibu-ibu. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Oh ya. Assalamualaikum, maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Makasih.